Airsoft gun merupakan mainan replika senjata yang berukuran hampir sama dengan jenis senjata aslinya. Mainan replika ini mengadopsi beragam jenis senjata yang ada di dunia, baik dari jenis pistol, revolver, Walther, FN, Glock, hingga laras panjang otomatis. Kemiripan inilah kemudian disalahgunakan pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal. Tindakan merugikan lainnya adalah untuk gaya-gayaan alias sok jagoan. Maraknya peredaran bebas senjata replika ini membuat pihak kepolisian melakukan sejumlah penertiban. Penjual yang kedapatan menjual senjata airsoft gun tanpa izin kemudian ditangkap. Belum lama ini, tim Resmob Polda Metro Jaya menangkap penjual airsoft gun tanpa izin dan menyita ratusan pucuk senjata replika. Teman saya, si D itu ketangkap, dia lagi COD ke temannya, cash on delivery, lagi nganter barang, tahu-tahu ditangkap. Terus nggak tahu gimana dia BBM ke saya, minta dianterin unit ke rumahnya. Setelah saya anterin, saya ditangkap. Karena setahu saya airsoft ini olahraga ya, jadi kita tidak untuk menyakiti, tapi untuk have fun. Ya susah ya untuk sembunyi atau untuk apa, agak susah biasanya untuk koleksi aja. Dan ini pria ini ditangkap petugas Resmob Polda Metro Jaya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari tangannya, petugas menyita ratusan pucuk senjata airsoft gun dari berbagai merek dan tipe, mulai dari laras pendek hingga laras panjang. Menurut pengakuannya kepada polisi, dirinya tidak mengetahui menyoal perizinan menjual maupun memiliki airsoft gun. Ya, saya cari customer yang udah kenal, udah saya tahu dia tim main untuk airsoft, jadi tidak buat kejahatan. Jadi saya pikir jual gitu hanya murni bisnis saja. Saya nggak tahu benar kalau ada surat izin yang resmi harus dipakai untuk berjual beli. Ade tidak sendiri. Penjual airsoft gun yang juga turut ditangkap petugas adalah Dede. Ia ditangkap berkat pengakuan Ade. Dari tangannya, petugas menyita puluhan senjata airsoft gun jenis laras pendek. Jadi saya baru tahu pas sampai dibawa ke Polda bahwa unit ini ternyata harus memiliki izin resmi dari kepolisian. Saya juga belum tahu. Saya pikirnya ini kan hanya unit mainan. Menurut Dede, ia mendapatkan senjata airsoft gun dengan memesan secara online. Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer antar rekening. Biasanya teman satu tim, karena di airsoft kan banyak tim airsoft di Indonesia, di Jakarta juga banyak, begitu. Dan saya tidak pernah jual di luar dari teman-teman. Dari kedua tangan tersangka, petugas menyita ratusan pucuk airsoft gun berbagai jenis, mulai dari laras pendek hingga laras panjang. Tidak hanya senjatanya, amunisinya pun juga turut disita petugas. Penangkapan dua penjual senjata api jenis airsoft gun merupakan buntut dari pengembangan sejumlah aksi kriminal di ibu kota.
teror penembakan halte busway, dan aksi pencurian dengan kekerasan. Setelah ditelusuri dan melakukan penyelidikan, polisi mendapati jika senjata-senjata yang dipakai dibeli dari kedua tersangka. Ade dan Dede merupakan pemain lama dalam hal jual-menjual senjata airsoft gun. 180 pucuk senjata airsoft gun berbagai jenis lengkap dengan magasin dan peluru gotri disita dari keduanya. Senjata-senjata ini merupakan impor dari RRC. Ade dan Dede kini harus meringkuk di sel tahanan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pidana Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyoal kepemilikan senjata. Penangkapan keduanya untuk menekan angka kriminalitas yang semakin meningkat jumlahnya. Setelah itu kita melakukan pengintaian, akhirnya kita berhasil melakukan penangkapan, mengamankan atas nama tersangka atas nama D. Dari D, pertama kita tangkap, kita mendapatkan 3 pucuk senjata softgun. Setelah itu kita kembangkan, kita menuju rumahnya, kita mendapatkan lagi sekitar 127 jenis senjata softgun. Kembangkan lagi, kita mendapat informasi dari seorang bernama AG. Kita kembangkan, kita tangkap lagi. Itu dari tempat AG sendiri kita dapat sekitar 20. Kejahatan yang ada pertama dari penembakan halte busway yang sampai 12 TKP, mungkin masih ingat, itu menggunakan jenis softgun. Itu sampai ada 12 TKP. Lanjut lagi dengan kasus pencurian kekerasan yang terjadi bulan April 2012. Itu di wilayah kawasan Jakarta Pusat, Ben Hill, itu menggunakan softgun. Lanjut lagi pencurian kekerasan bulan Maret, Ranmor, merampas kendaraan bermotor menggunakan softgun. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga mengharuskan penjual maupun pemilik airsoft gun memiliki surat izin. Namun kenyataannya masih banyak penjual maupun pembeli airsoft gun melanggar peraturan tersebut.